Shalom, salam sejahtera, selamat minggu. Kuasa Allah menang atas suatu kegelapan. Kita persiapkan diri kita memasuki ibadah dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, minggu ini dinamakan Minggu Kemenangan Kuasa Allah atas kuasa kegelapan. Kuasa Allah mengalahkan semua kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang sering menjadi ketakutan manusia. Kuasanya mengingatkan kita bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang patut disembah. Tidak ada Allah lain, hanya Dialah yang patut disembah. Percayalah dan serahkanlah hidup kita hanya kepadanya, agar kuasanya menaungi hidup kita, sehingga kita mampu melawan kuasa-kuasa dunia ini. Tuhan menang, kita pun menang. Haleluya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18, ayat yang pertama dan yang kedua. Allah hadir bagi kita. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kita masuki votum kesediaan kita untuk beribadah. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan segalanya, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia ini,
dan di dalam nama Roh Kudus yang tetap bekerja untuk keselamatan dunia ini. Terimalah salam. Allah telah mengasihi dunia ini. Keselamatan sudah dianugerahkannya kepadamu dan membawa kedamaian bagi dunia ini. Amin. Invokasio. Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang diberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Jemaat kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 13 ayat 1 dan 4. Allah Bapa Tuhan. Jemaat, kita masuki pembacaan firman Tuhan yang pertama dari 1 Samuel pasal 16 ayat 14 sampai 23. Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah, Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud,
yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirbat anggur, dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaran Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai menyatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang mengasihi kami akan membaca Alkitab kembali dari Injil Markus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Perkenankanlah hamba-Mu untuk menjelaskan kebenaran firman Tuhan ini, tentunya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Tuntun umat-Mu pula dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga berkat firman Tuhan terindah kami dapatkan di dalamnya. Amin. Pembacaan Alkitab yang kedua dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 10. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada bagian Alkitab yang kita baca ini dengan judul Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus menyatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu,
"Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Demikian pembacaan Alkitab untuk jemaat Tuhan sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih jemaat Tuhan, warga jemaat GBKP Batang Serangan yang saya kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kadangkala ketika seseorang menghadapi masalah dan pergumulan berat dalam hidupnya, apalagi dia merasa dikecewakan dan disakiti, dia tergoda untuk mencari pertolongan. Pertolongan dari manusia, kadang mencari pertolongan dari roh-roh atau kuasa-kuasa jahat. Bukannya datang kepada Tuhan, tapi minta kekuatan dari roh-roh jahat, roh-roh setan. Kelihatannya dia menjadi kuat, menjadi hebat. Katakanlah dia kebal. Katakanlah dia bisa memperlakukan orang dengan keinginan dia untuk membalaskan dendam dan sakit hatinya. Memakai kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi ingat, bacaan Alkitab kita pada saat ini mengingatkan ibu bapak saudara sekalian dan saya, bahwa kuasa setan, kuasa jahat itu awalnya kelihatan menolong dan membantu kita. Tapi pada akhirnya dia akan menyiksa kita, menyengsarakan kita. Dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini nampak jelas, seorang yang di Gerasa akhirnya dia memukul tubuh dan badannya dengan batu, menyiksa dirinya. Walaupun kelihatan hebat, rantai pun diputuskan. Tidak ada yang bisa mengikat dia, tidak ada. Tidak ada yang bisa menjinakkan dia, kelihatan hebat. Tetapi pada akhirnya orang itu tersiksa. Bagaimana legion atau setan-setan yang masuk ke dalam tubuhnya, akhirnya menyiksa dan menyengsarakan dia. Bapak, Ibu, saudara sekalian, dari firman ini kita diingatkan bahwa dalam pergumulan permasalahan yang berat dalam hidup ini, khususnya ketika kita disakiti, dilukai orang, jangan balas dendam. Firman Tuhan mengingatkan dalam Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia ini bukan untuk menghakimi dunia, tapi untuk menyelamatkan oleh dia. Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Setelah Tuhan Yesus menjelaskan tentang doa Bapa kami, dia berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahanmu. Tapi kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni kesalahan kita.
Jadi jangan pernah bermimpi kita masuk sorga kalau kita pendendam, pembenci. Tidak bisa. Kita diajarkan Tuhan untuk mengampuni orang. Walaupun kita disakiti dan dilukai. Tapi yang jauh lebih utama, jangan mencari kuasa setan, kuasa kegelapan. Awalnya kelihatan menolong, tapi setelah itu menyiksa hidup dan kehidupan saudara dan kehidupan saya. Jangan. Saya berkata begini, bukan saya tidak mengerti dunia itu. Saya mengerti. Saya 18 tahun ikut bela diri, ikut silat. Saya tahu kuasa-kuasa itu. Dan orang yang kelihatannya kebal, orang kelihatannya hebat, orang kelihatannya kuat, sebenarnya dia rapuh. Kalau ibu bapak bisa dilihat di YouTube tentang film Perang Santet. Di situ digambarkan seorang yang tadinya pekerjaannya menyantet orang. Kemudian dia pada suatu malam makan di sebuah kedai kecil. Berdiskusi dengan seorang Kristen. Dan akhirnya orang Kristen berkata, carilah jalan terang, jalan keselamatan. Akhirnya dia bertobat dan menjadi seorang hamba Tuhan. Dan dia katakan apa? Orang yang punya kuasa setan. Kelihatannya hebat. Kelihatannya luar biasa. Padahal biasa-biasa saja. Tapi orang Kristen kelihatannya biasa-biasa saja. Tapi dia luar biasa. Kenapa dia luar biasa? Karena di dalam dirinya ketika dia dibaptiskan Roh Kudus turun dan tinggal dalam hidup dan kehidupannya. Dan ketika Roh Kudus tinggal dalam hidup dan kehidupannya, dia dibimbing, disertai dalam segala sesuatunya. Dia tidak melangkah sendiri, tapi bersama dengan Roh Kudus. Itulah sebabnya ibu bapak, dalam teologi perjanjian baru Roh Kudus itu bekerja dalam 3 hal. Yang pertama, kalau ibu bapak saudara sekalian masih berdoa. Berdoa menggambarkan kita kecil lemah, Tuhan tinggi dahsyat luar biasa. Kita yang kecil perlu bergantung pada yang besar. Kita yang terbatas perlu bergantung pada yang tidak terbatas. Kedua, Roh Kudus itu bekerja ketika kita masih beribadah. Ibadah live streaming atau streaming rekaman di YouTube ini pun ibadah. Ibadah itu intinya persekutuan umat dengan Tuhan. Itu intinya. Tapi dalam kenyataannya selama ini waktu belum COVID datang, ibadah itu kan lebih banyak pada pertemuan umat, celebration, perayaan. Tapi sekarang kita diingatkan pada peribadahan yang sesungguhnya dengan daring, ibadah virtual, bagaimana ibadah itu menjalin hubungan dengan Tuhan. Itu yang jauh lebih penting dan jauh lebih utama. Beribadah, bersyukur terus memuji, membesarkan nama Tuhan atas karya keselamatan Tuhan. Itulah sebabnya dalam masa pandemi COVID-19 penyebaran virus corona, hal yang baik dilakukan menurut saya adalah ibu bapak saudara sekalian perbaiki hubungan peribadahan kita dengan Tuhan. Berdoa, buat jam doa khusus pribadi. Kedua, kalau selama ini di rumah kita tidak ada jam doa bersama, buat jam doa bersama. Kalau selama ini Alkitab belum selesai kita baca di keluarga kita, buat program membaca Alkitab selesai, khatam Alkitab. Buat program itu. Tidak usah buru-buru. 1 hari 1 pasal saja cukup. Dan diskusikan sebentar. 5 menit sehari itu penting. Investasi iman buat anak-anak kita dan keluarga kita. Dan diri kita sendiri. Beribadah, Roh Kudus bekerja.
Dan yang ketiga, Roh Kudus itu bekerja dengan apa? Dengan kita mau membaca Alkitab dan meyakini kebenarannya. Dan inti utama dari kebenaran firman Tuhan adalah karya keselamatan Allah yang mengampuni dalam kasih-Nya. Bagaimana dengan ibu bapak saudara sekalian? Masih pendendam? Jangan. Kita harus belajar mengampuni. Rajin berdoa bagus, rajin beribadah bagus. Tapi kalau kita tidak menjadi pribadi yang mengampuni, maka doa dan ibadah kita itu menjadi hancur, tidak bermakna. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sekali lagi saya ingatkan buat kita sekalian. Dalam masalah pergumulan berat dalam hidup kita, bahkan kadang kalau kita dilukai orang, jangan datang pada orang. Jangan datang pada kuasa setan, kuasa kegelapan. Karena kelihatannya dia menolong, tapi akhirnya dia menyiksa, menyengsarakan, dan menghancurkan kita. Hati-hati. Saya mengerti kuasa gelap, mengerti. Dan ketika ibu bapak saudara sekalian belum selesai melepas kuasa kegelapan di akhir kehidupan ini, maaf. Sorga belum menjadi bagian kehidupan kita. Karena kita tidak bertobat. Ya mungkin ibu-ibu, bapak-bapak, saudara sekalian kalau masih pegang kuasa itu. Nanti meninggalnya, maaf ya, tinggal di bukit ini, tinggal di pohon ini, tinggal di lembah ini. Itu loh, saya ngerti. Saya tidak mau. Saya lepaskan itu semua. Karena saya mau hidup disertai Tuhan dalam Roh Kudus. 3 hal ingat tadi. Berdoa, beribadah, mengampuni. Dan kalau mati, saya masuk surga. Itu yang saya mau. Ibu bapak mau seperti itu? Saya yakin mau. Makanya jangan undang kuasa kegelapan, kuasa setan masuk dalam hidup kita. Karena akan menyengsarakan hidup kita. Hal yang kedua, ibu bapak saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini secara jelas legion atau kumpulan setan-setan itu sadar benar akan kuasa Allah. Itulah sebabnya dia datang kepada Yesus, jangan usir kami dari wilayah ini, jangan usir kami, jangan. Sehingga dia minta agar roh legion itu masuk ke dalam 2000 ekor babi yang masuk ke jurang dan mati. Legion, kumpulan setan-setan, takut pada kuasa Yesus. Ibu bapak saudara sekalian, ada kawan saya yang dari keyakinan iman lain. Saya tanya, kenapa kamu jadi orang Kristen? Dia katakan apa? Dalam iman Kristen itu, orang Kristen dengan doa dia bisa ngusir setan. Kalau dulu saya minta bantuan orang untuk ngusir setan. Tapi dalam Kristus Yesus sebagai orang Kristen saya bisa mengusir setan. Dan dia mengutip teks ini. Legion saja tunduk menyembah kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dia menjadi pengikut Kristus, dia bertobat. Nah kita orang Kristen yang percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan Roh Kudus sudah dicurahkan pada saat kita baptisan kudus. Dan penguatannya pada saat peneguhan. Seharusnya kita lebih yakin bahwa kuasa Yesus lebih hebat kuasanya daripada kuasa legion. Ibu bapak, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sebuah tulisan saya baca
dari seorang dosen di Fakultas Teologi Duta Wacana. Judul tulisannya adalah Setan, Kemasukan Setan, dan Mengusir Setan. Yang menjadi salah satu mata kuliah yang dia ampu. Dia katakan ada 3 hal penting dalam tulisannya. Yang pertama, setan itu ada dan kita yakini itu ada, bahkan kuasanya dikatakan hebat, pada kuasa Yesus lebih hebat, karena ada dalam budaya dan dalam pikiran kita. Saya ulangi. Karena ada dalam budaya dan ada dalam pikiran kita. Sehingga kadang-kadang orang kemudian menjadi kemasukan setan dan bicara hal-hal tentang kekuatan setan. Kenapa? Ada dalam budaya kita, ada dalam pikiran kita. Kalau tidak ada dalam budaya kita, tidak ada dalam pikiran kita, setan itu tidak ada. Itulah sebabnya jangan pernah memikirkan setan. Makanya teologi Calvinis, GBKP juga Calvinis saya tahu, tidak pernah bicara tentang okultisme. Kenapa? Kata Calvin, kuasa Yesus dengan karya keselamatannya lebih hebat daripada kuasa okultisme, kuasa kegelapan. Semakin kita membahas tentang kekuasa kegelapan, semakin kita membahas tentang okultisme, bukan tambah berani, tapi tambah takut. Mau bukti? Saya buktikan. Ibu bapak suka nonton film horor enggak? Kalau suka nonton film horor, biasanya tambah penakut. Kalau suka baca majalah-majalah yang bikin takut, jadi penakut. Bukan tambah berani. Ada dalam budaya, ada dalam pikiran kita. Pada sebuah acara di televisi uji nyali. Menarik sekali. Itu uji nyalinya di Karangasem, Bali. Dan saya tahu itu pusatnya memang kuasa kegelapan. Karena saya 6 tahun pernah melayani di Bali. Begitu orang itu di bawah pohon beringin, dia orang Presbyterian Church dari gereja Korea. Di situ, ahli supranatural berkata begini. Ini ribuan makhluk astral, setan-setan sudah mau masuk ke dalam tubuhnya. Tapi tidak bisa tembus. Kenapa? Karena tubuh orang itu sekitar 1 senti dikelilingi oleh sinar putih seluruh tubuhnya. Dan lama-lama paranormal itu berkata, oh sumbernya dari hatinya dia. Dari hatinya ada bintik-bintik cahaya keluar dan akhirnya bintik-bintik cahaya yang keluar itu membentuk suatu lingkaran yang tebal 1 senti seperti api las yang tidak bisa menembus. Jin-jin masuk astral itu masuk dalam tubuhnya. Lama-lama pakar supranatural itu berkata, oh ini orang Kristen. Kenapa? Karena di hatinya ada salib dan dari salib itulah keluar titik-titik cahaya melindungi tubuhnya. Dia orang Kristen. Selesai acara itu dia dapat hadiah karena ternyata sampai pagi dia tidak takut dan ditanya oleh pakar supranatural itu, kamu percaya setan? Kamu percaya makhluk-makhluk astral? Saya tidak percaya. Untuk apa saya percaya? Karena makhluk setan itu tidak menyelamatkan saya. Yang menyelamatkan itu hanya Yesus Kristus. Makanya saya percaya dia. Untuk apa? Tapi yakin Bapak itu bahwa makhluk itu ada. Ya kalau ada ya biar saja ada. Tapi saya tidak peduli dengan dia. Kenapa? Karena tidak menyelamatkan. Bapak itu mau katakan tidak ada dalam budaya dia. Tidak ada dalam pikiran dia. Ya tidak ada setan itu. Hal yang kedua dikatakan dalam tulisan itu.
Orang yang suka kerasukan setan itu orang yang lemah secara rohani. Dia stres bahkan depresi. Itulah sebabnya kalau orang kerasukan setan suka dipijit-pijit biar dia menjadi rileks. Dan kemudian setelah itu kalau datang ke psikiater dikasih obat penenang. Makanya ibu bapak saudara sekalian supaya kita tidak kerasukan setan, supaya iblis keluar dari hidup kita, jangan stres, jangan depresi. Masa COVID-19 penyebaran virus corona ini jangan stres, jangan depresi. Bersukacita senantiasa. Dulu keluarga kita mungkin kita tidak perhatikan. Sekarang semuanya di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah. Kuatkan keluarga kita dalam iman percaya kepada Tuhan. Di situ tugas kita. Ya ibu bapak, jangan stres, jangan depresi ya. Hadapi segala sesuatunya dalam Tuhan. Bersama Tuhan indah. Saya sendiri, anak saya nomor 2 kuliah di BINUS. Waktu awal-awal pandemi COVID-19, dia datang dari Jakarta. Dan sekarang dia bersama dengan saya di Medan, kuliahnya dengan daring, dengan virtual. Ya saya senang bisa berkumpul dengan anak saya. Nomor 2 sekolah di Charles Wesley di CBD. Nomor 3 sedang menunggu ujian di BINUS juga secara daring untuk skripsinya. Ibu bapak saudara sekalian. Setiap malam jam 10 anak saya yang tua dengan neneknya di Jakarta. Jam 10 malam kita beribadah dengan daring di WA video call. Hal itu sudah saya lakukan 2 tahun. Nah ibu bapak, kakek nenek di rumah. Bapak ibu di rumah, anak-anak di rumah, cucu di rumah. Kenapa kita tidak buat setiap hari untuk kita berdoa. Adakan ibadah bersama. Ibu-ibu, saya senang untuk saya lihat ibu-ibu ya. Orang kalau bilang nande ya. Buat UKM keripik-keripik, kue-kue diedarkan, jemaat saling menopang satu dengan yang lainnya. Bantuan diakunnya karitatif bagus sih, pembantuan sembakau, tapi diakunnya reformatif jauh lebih bagus, saling menopang ekonomi. Sekarang istri saya sedang buat tanaman-tanaman, sayur-sayur hidroponik di rumah. Daripada beli di pajak, ya kita buat sendiri. Daripada kita ke pajak berjumpa dengan orang tidak protokol kesehatan, kan beresiko. Tapi saya setiap minggu juga mengantar istri saya ke pajak, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat. Tapi sayangnya banyak masyarakat tidak pakai masker, tidak jaga jarak. Jadi saya habis dari pajak, saya pulang ke rumah langsung mandi, langsung kemudian cuci rambut, ya takutlah. Takut apa? Takut anak istri saya terpapar. Ya ibu bapak saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Jangan stres, jangan depresi. Datang pada Tuhan dengan kuasanya. Kuasa setan Tuhan usir dan kalahkan. Apalagi masalah dan pergumulan kita. Kuasa dosa, kuasa maut dikalahkan, apalagi diri kita. Burung-burung di udara Tuhan jaga pelihara, tanaman Tuhan jaga pelihara, apalagi kita makhluk sempurna, apalagi kita anak-anak Tuhan. Jangan andalkan kita dengan kekuatan kita menghadapi masalah pergumulan COVID-19 ini. Datang pada Tuhan, Dia sumber kekuatan luar biasa. Dan yang ketiga, tulisan itu mau katakan kepada kita, bahwa orang itu ingin mengusir setan. Tapi ironisnya takut setan. Lucu ya. Ingin mengusir setan tapi takut setan. Harusnya kalau ingin mengusir setan berani dengan setan. Makhluk abstral atau kuasa setan itu memang jahat. Memang senang mengerjai kita, senang menakut-nakuti. Ya jangan takut, hadapi saja. Maaf ya, di gereja saya, GPIB Immanuel, gereja tua. Kadang-kadang jemaat itu ceritanya suka begitu, tidak semua sih.
Pak, di sini ada loh ini, Pak, di sini ada loh ini. Enggak, itu saya enggak takut. Waktu saya 1 tahun pertama tinggal sendirian di pastori, loh Pak, di pastori begini-begini, saya enggak takut. Malah kalau saya mulai bulu kuduk berdiri, jemaat bilang, wah Pak, bulu kuduk berdiri. Saya bilang, mana? Situ. Oh, tempat bulu kuduknya berdiri, saya duduk situ. Saya diam di situ. Jangan takut pada setan, jangan takut pada kuasa iblis. Iblis tunduk dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Hadapi. Kenapa mesti takut? Dengan kekuatan kita tidak mampu. Tapi dengan kekuatan Tuhan, kita akan mampu. Ibu bapak saudara sekalian, hal yang kedua, sekali lagi saya mau katakan. Legion takut pada Tuhan Yesus. Legion sadar kuasa Tuhan Yesus lebih hebat. Itulah sebabnya, hiduplah dalam Yesus. Maka kuasa setan, kuasa iblis dapat diusir dan dikalahkan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur memuji nama Tuhan. Dari firman ini kami diajarkan 2 hal. Hal pertama, jangan pernah kami mengundang setan, iblis masuk dalam hidup kami. Walaupun kami punya masalah pergumulan, bahkan dikecewakan orang. Karena iblis setan awalnya menolong, tapi akhirnya menyiksa, menyengsarakan kami. Seperti orang di Gerasa. Kedua, legion, kumpulan setan. Tunduk pada kuasa Yesus. Dan yakin benar kuasa Yesus lebih hebat. Ajar kami pun untuk lebih percaya dan beriman pada kuasa Yesus. Maka kuasa-kuasa setan iblis dapat dikalahkan. Tuhan yang mengasihi kami. Inilah doa sembahyang kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Dengan seluruh orang Kristen di semua tempat dan zaman. Marilah kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan masuki dalam persembahan. Firman Tuhan yang menjadi dasar memberi persembahan kepada Allah yang Maha Kuasa, dikutip dari Lukas pasal 12 ayat 23 sampai 24. Sebab hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang dan lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu.
Kita memuji Tuhan dalam persembahan ini dengan Kidung Jemaat 393 ayat pertama dan kedua, Tuhan betapa banyaknya. Mari kita berdoa dalam doa persembahan kita. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, begitu banyak berkat Tuhan dalam hidup kami. Kesempatan untuk hidup, kesehatan, dan berkat-berkat materi tidak lupa Tuhan berikan. Dan saat ini kami memberikan persembahan syukur yang tidak sebanding dengan berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah berikan. Bila persembahkan kami ini boleh berguna bagi pelayanan Tuhan, untuk terus kami muliakan Tuhan dalam hidup ini. Dan gereja Tuhan yang mengelolanya, Tuhan berkatilah. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembahyang kami. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masuki warta jemaat. Warta Kebaktian Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Pertama, kebaktian rumah tangga ataupun PJJ, bahan Keluaran 15 ayat 11 sampai dengan 13. Sebagai tema, Gege Tuhan negu-negu bangsata. Jadwal PJJ secara online menggunakan aplikasi Zoom bisa dilihat di www.gbkp Batang Serangan Medan or ID. Yang kedua, pemberkatan perkawinan warta yang kedua. Pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2020 pukul 9 WIB di gereja kita dilaksanakan pemberkatan perkawinan kepada saudara-saudari kita Dr. Cahaya Suci Beru Tarigan, anak dari Niar Tarigan almarhum, dengan Kartini Beru Guru Singa, anggota GBKP Runggun Batang Serangan Medan, dengan Letda Laut Dr. Christian Sinisuka, anak dari Dr. Yakobus Sinisuka almarhum, Dr. Anda Anita Berubangun, anggota GBKP Pasar 2 Medan. Pemberkatan perkawinan warta yang pertama
pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pukul 15 WIB, di gereja ini dilaksanakan pemberkatan perkawinan kepada saudara-saudari Michael W. Sembiring SH, anak dari Insinyur Y.A. Wirya Atmaja Sembiring, almarhum, Mariana Purba, almarhum, anggota GBKP Runggun Batang Serangan Medan, dengan Jessica Ayu Oktavia Bru Sebayang, anak dari Batra Mulana Sebayang, Rosani Bru Perangin Angin, anggota GBKP Runggun Kemenangan Tani Medan. Yang ketiga, persembahan kerja rani. Untuk anggota jemaat yang ingin memberikan persembahan kerja rani, dapat ditransfer ke rekening Runggun di Bank Mandiri nomor AC 106 00 134 72413 atas nama GBKP Runggun Batang Serangan Medan, atau dititip ke pegawai sekretariat gereja dengan saudara Era. Yang keempat, persembahan ucapan syukur. Sudah diterima persembahan ucapan syukur. Yang pertama dari Dr. Anete Regina Bru Brahmana, MKet, SPA, anggota PJJ Peringgan 2 sebesar 2 juta rupiah, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaan Tuhan dalam keluarga, semua keluarga dalam keadaan sehat. Kegunaannya bisa dilihat di website kita. Yang kedua, keluarga NN, anggota PJJ Peringgan 2 sebesar 1.500.000 rupiah, mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat dan penyertaannya dalam keluarga, semua keluarga, anak-anak, permain, ras kembu-kembu ada dalam perlindungan Tuhan. Kegunaannya bisa kita lihat di website Runggun. Yang ketiga, keluarga Putra D. Asitepu, Jakarta, sebesar 3 juta rupiah, mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih karunia dalam keluarganya dan berkat-berkat yang diberikan Tuhan di dalam pekerjaannya. Kegunaannya bisa kita lihat di website Runggun kita. Kita ucapkan terima kasih, kita doakan agar keluarga ini panjang umur dan sehat-sehat selalu. Demikian warta kebaktian Minggu tanggal 9 Agustus 2020. Terima kasih. Tuhan yang mengasihi kami, berdoalah kami untuk pemerintah Indonesia, bahkan seluruh bangsa-bangsa di dunia dalam menghadapi pandemi COVID-19 penyebaran virus corona ini. Kerinduan kami agar obat atau antivirusnya dapat segera ditemukan. Indonesia yang dipercaya oleh Republik Rakyat Cina untuk uji coba tahapan ketiga obat antivirus COVID-19 atau corona ini. Biarlah uji coba ini boleh sukses berhasil, sehingga di awal tahun depan kami boleh imunisasi massal, sehingga kami bisa terbebas dari COVID-19 ini. Itu harapan kami, Tuhan. Tapi yang jauh lebih utama, kami bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan kami hidup dan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan pada saat ini untuk pemerintah Republik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan Satgas yang ada. Tuhan tolong, baik Satgas yang menekankan segi kesehatan atau pemulihan dari COVID-19 maupun Satgas untuk peningkatan ekonomi warga negara ini. Tolong proses ini Tuhan. TNI Polri yang mengawal di dalamnya Tuhan tolong. Wakil Presiden, para menteri, Tuhan berkati semua mereka. Dan biarlah sampai ke tingkat daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah,
kepala lingkungan boleh sungguh-sungguh mewujudkan ini terbaik. Apalagi dana yang sangat besar dikucurkan untuk proses pandemi COVID-19 ini, baik ekonomi maupun dari segi medis. Kami mau berdoa untuk dokter, perawat, relawan COVID-19 atau penyebaran virus corona untuk kerja keras mereka. Berikan kekuatan, pertolongan, penghiburan terbaik kepada mereka, Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami. Demikian juga kami ketika kami di rumah saja. Stay at home. Kami bekerja di rumah. Anak-anak kami belajar di rumah. Kami beribadah di rumah. Biar masa ini menjadi masa kami semakin meningkatkan iman percaya kami kepada Tuhan. Untuk terus memuji memuliakan nama Tuhan, menumbuhkan iman keluarga kami. Tuhan yang mengasihi kami. Yang berduka cita, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan. Yang masih dalam pergumulan sakit penyakit di rumah atau di rumah sakit, Tuhan berikan kekuatan. Khususnya mereka yang terkena virus corona atau terkena pandemi COVID-19 di ruang-ruang isolasi. Tuhanlah sumber kekuatan dan penghiburan mereka. Tuhan yang mengasihi kami. Saat ini kami mau berdoa untuk pemulihan umat Tuhan. Kami mau berdoa untuk Nande Mudi Boru Sembiring, Nande Melsi Boru Sihombing, Nande Sri Boru Milala, Nande Basir Boru Siregar, Nande Hartama Boru Tarigan, Nande Frans Boru Sembayang, Nande Adi Boru Singarimbun, Nande Immanuel Boru Barus, Nande Glorious Boru Pinem, Bapak Diana Sinulingga, Bapak Dananta Brahmana, Bapak Dedi Paranginangin, Bapak Lopita Pinem, Nande Nita Boris Sembiring, Josius Sembayang, Nande Josia Boru Purba. Tuhan lawat, sembuhkan, pulihkan mereka lah sesuai seturut kehendak-Mu, ya Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa juga untuk jemaat yang bersyukur yang sudah memberikan persembahan syukur terbaiknya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau berdoa untuk Dr. Anete Regina Boru Brahmana, MKes SPA. Untuk NN, berkati mereka dengan kesehatan ya Tuhan. Untuk keluarga putra DA Sitepu, berkati kesehatan mereka dan pekerjaan mereka Tuhan. Kami mau berdoa pada saat ini juga untuk umat Tuhan yang mempersiapkan diri memasuki proses pemberkatan perkawinan. Tanggal 14 Agustus, Dr. Cahya Suci Boru Tarigan dengan Letda Laut Christian Sinusuka. Berkatilah rencana dan proses pemberkatan ini. Untuk tanggal 22 Agustus 2020, Michael W. Sembiring SH dengan Jessica Ayu Octavia Boru Simbayang. Tuhan berkati juga mereka dalam proses persiapan sampai pernikahan nanti. Kami mau berdoa untuk umat Tuhan yang bersukacita hari ulang tahun perkawinan dalam pekan ini. Atau berkat-berkat Tuhan lainnya, terlebih yang bersukacita hari ulang tahun kelahiran. Untuk Karisma Surbakti, Haryati Boru Sitepu, Iri Leoni Boru Sembiring, Rafael Pinem, Dr. Rosmita Boru Barus,
Partua M. Insinyur Citra A. Setepu, Erlina Rismawati Boru Surbakti, Sinta Remika Boru Setepu, Pison Hawila Sipahutar, Masmur Kaban, Agustina Boru Semiring, Darren Arianta Ginting, Samuel T.D. Pardede, Jesselin Agustin. Berkati sukacita mereka yang berulang tahun di pekan ini. Tuhan yang mengasihi kami, akhirnya kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat GBKP Runggun Batang Serangan Medan ini. Berkati semua jemaat Tuhan dengan masalah pergumulan yang dihadapi, sukacita dan harapan-harapan mereka. Berkati juga untuk Mondramen GBKP berkantor di Kabanjahe. Berkati semua. Dan umat Tuhan yang beribadah berdoa bersama, Tuhan lawat mereka dengan kuasa kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 413 ayat 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu. Tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin, harus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang marilah bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, doa yang sangat sempurna. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, pergilah ke dalam dunia yang penuh cobaan ini. Teguhkanlah hatimu untuk hidup dalam kuasa Allah, dan untuk menguatkanmu, terimalah berkat dan kuasanya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin.